Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menegaskan atau mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita menekankan hal-hal lahiriah lalu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita bahwa hukum kasih harus ditempatkan pada yang paling utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena peraturan-peraturan yang ada, lalu kita mengabaikan hukum kasih dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena menekankan hal-hal lahiriah lalu melupakan hukum cinta kasih inilah, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagi Yesus, sekali lagi, Dia datang untuk membawakan belas kasih dan kerahiman Allah. Dia mau menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang mencintai kerapuhan manusia, Allah yang mengendaki agar manusia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sekali lagi cinta kasih di atas segala-galanya. Pertanyaan buat kita renungkan, termasuk golongan manakah kita? Termasuk golongan orang-orang celaka atau orang-orang yang berbahagia? Saya berharap Anda dan saya termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tidak sekedar melihat hal-hal lahiriah, tapi berjuang untuk juga menempatkan cinta kasih di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita terlihat baik. Jangan sampai kita hanya menunjukkan kebaikan supaya dipuji oleh orang lain. Jangan sampai perbuatan baik kita supaya dinilai baik oleh orang lain. Tidak didasarkan pada cinta kasih. Jangan sampai demikian. Tapi hendaklah perbuatan baik kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Kita mau dipuji atau tidak, pekerjaan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita mau menjadi golongan orang-orang yang diberkati, bukan golongan orang-orang yang celaka. Jangan sampai juga kita membebani orang lain dengan hal-hal yang berat, sedangkan kita sendiri tidak mau menyentuh itu. Kita menekankan aturan, tapi kita juga harus menjadi teladan bagi mereka semua.
Kita adalah cerminan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami menjadi cerminan bagi istri dan anak-anak. Istri menjadi cerminan bagi suami dan anak-anak. Anak-anak menjadi cerminan bagi orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Dan kita berjuang untuk membuang hal-hal yang tidak penting. Lalu kita mengutamakan belas kasih dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk melakukan yang terbaik, bukan supaya kita dipuji oleh orang lain, bukan hanya karena aturan, tapi melakukan itu dengan keikhlasan hati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Apabila kami selalu melihat kelemahan orang lain tanpa melihat kelemahan diri kami sendiri. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Berikanlah mereka semua apa yang mereka butuhkan. Berkatilah orang-orang sakit saat ini dengan rahmat kesehatan, agar mereka boleh kembali bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.